jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, ikutin prakteknya yuk. Langkah pertama yang dilakukan adalah tuangkan 2 sendok makan cuka ke dalam botol kosong. Nah, kemudian kita tuangkan baking soda ke dalam balon. Untuk percobaan yang pertama kita tuangkan setengah sendok. Langkah selanjutnya adalah masukkan ujung balon ke dalam mulut botol. Nah, balon warna hijau untuk baking soda yang diisi setengah sendok. Kemudian di botol kedua kita masukkan ujung balon ke dalam mulut botol untuk balon yang diisi 1 sendok full baking soda. Selanjutnya adalah angkat ujung balon sampai baking soda masuk ke dalam botol dan bersatu dengan cuka. Lalu pasang stopwatch selama 5 menit. Dan ini adalah 10 detik terakhir untuk melihat hasil dari faktor konsentrasi pada laju reaksi. Nah, bisa dilihat bahwa bagaimana balon yang lebih besar adalah balon yang diisi oleh 1 sendok baking soda, sedangkan yang setengah baking soda dia mengembang namun besarnya tidak seperti yang diisi oleh 1 baking soda. Jadi kira-kira kenapa ya? Nah teman-teman, jadi faktor selanjutnya yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Jadi langkah yang pertama adalah tuangkan 2 sendok makan cuka dapur ke dalam masing-masing gelas plastik. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam gelas masing-masing 100 ml. Oke, langkah selanjutnya adalah masukkan cangkang telur halus ke gelas yang pertama. Lalu cangkang telur kasar di gelas yang kedua. Lalu tunggu selama 5 menit dan amati apa yang terjadi. Teman-teman, pada 10 detik terakhir itu dapat dilihat reaksi yang terjadi pada gelas pertama, yaitu cangkang telur yang halus itu terjadi reaksi yang cepat. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lihat praktek pada suhu. Kita tuangkan 4 sendok cuka Ke dalam gelas kosong. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada gelas percobaan kedua. Langkah selanjutnya adalah tuang air dengan suhu normal ke dalam gelas dengan percobaan pertama. Kemudian hal yang sama kita lakukan di gelas percobaan kedua tapi menggunakan air hangat. Jadi ini yang terjadi pada 10 detik terakhir. Terlihat bahwa yang suhunya lebih tinggi atau yang menggunakan air panas, laju reaksinya lebih cepat dibandingkan yang menggunakan air dengan suhu normal. Kira-kira kenapa ya? Dan terakhir ada katalis. Pertama kita masukkan Baiklin ke gelas pertama dan gelas ketiga. Untuk takaran Baiklinnya adalah 50 ml ya. Yang kedua ada cuka dapur. Cuka dapur kita masukkan ke gelas kedua dan gelas ketiga. Untuk ukurannya sama 50 ml. Yang ketiga kita aduk dulu untuk campuran cuka dan Baiklinnya yang di gelas ketiga ya. Kemudian langkah terakhir kita masukkan ke gelas 1, 2, dan 3 untuk pengisinya.
Terakhir kita tunggu sampai 5 menit ya. Kita lihat reaksinya. 10 detik terakhir kita dapat melihat bahwa di gelas ketiga yang dicampurkan oleh Baiklin dan Cuka Dapur lebih cepat mengalami penggarasan dibandingkan dengan percobaan pertama dan kedua. Kira-kira kenapa ya?